Pernah pada suatu waktu dulu kita pernah mengalami muncul beberapa komunitas doa, beberapa ibu ada yang menyatakan berpuasa, anak-anak muda dari kampung ke kampung bergerak. Demi memenangkan Jokowi dalam Pilgub DKI Jakarta 2012, gerakan itu makin membesar ketika Pilpres 2014. Muncul gerakan relawan, sukarela, rakyat berhimpun dalam gerakan solidaritas untuk memenangkan mimpi mereka menjadikan Jokowi sebagai presiden rakyat, karena tak hendak negeri ini dikuasai kembali para pemain lama, sisa-sisa Orde Baru. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan nyebar gosip bahwa pelaku money politics itu bakal masuk surga dan disambut 777 bidadari. Kini suasana itu kembali terjadi meski diwarnai ironi yang jauh lebih pahit. Beberapa pihak yang dulu membela dan memperjuangkan Jokowi seolah berada dalam situasi yang sama, tapi bukan untuk atau demi Jokowi. Ironinya kini mereka justru harus berhadapan dengan yang dulu bersama-sama. Jika dulu ada istilah cebong kampret, kini istilah itu sudah lenyap karena cerita berubah dan peranan bertukar. Dalam versi lebih sempit lagi mengutip Bung Karno, lawanmu kini lebih berat karena berhadapan dengan saudara-saudara seperjuangan sendiri. Seperjuangan apa? Memperjuangkan apa? Mimpi. Dulu Jokowi adalah kita, begitu ketika harapan rakyat tidak memadai dari presiden 2 periode sebelumnya, SBY, seorang jenderal besar yang gagah perkasa yang ternyata tidak sesuai janji-janjinya. Bahkan banyak menterinya masuk penjara karena korupsi. Dari kepemimpinan yang berlatar militer dan sentosa, rakyat seolah mendapatkan penghiburannya dengan munculnya Jokowi yang antitesis, yang jelas tidak militeristik, tidak atletis, tidak sentosa, tidak sejahtera, kurus, cungkring, dan sama sekali tidak artikulatif. Tapi dia adalah kita. Waktu itu, Jokowi telah mewarnai politik Indonesia begitu rupa. Si anak bajang ini kini seperti tidak ada lagi yang bisa mengendalikan lagi. Persis si anak bajang menggiring angin, nendang-nendang bola api dan siap diluncaskan ke gawang demokrasi. Tidak ada yang menduga, bahkan mungkin Jokowi sendiri, jika kita melihat perjalanan politik anak-anak Jokowi yang sulung menjadi cawapres, yang bungsu ketua umum partai politik, yang hanya butuh proses 2 hari masuk partai. Di luar semua perhitungan, juga bahkan politikus senior paling berpengaruh di Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ketua umum dari partai politik yang membesarkan keluarga Jokowi pun sama sekali tidak menduga. Semuanya tentu tidak luput dari sistem politik Indonesia yang elitis, yang lebih mendongak pada kaum oligar daripada berpihak di bumi rakyat yang memberi amanah serta yang mereka mesti perjuangkan. Privilege yang diberikan Megawati kepada Jokowi dan anak serta menantunya menjadikan blunder itu sendiri. Meski bukan hanya PDIP, hampir semua karakter partai politik di Indonesia mempraktikkan watak pragmatisnya.
gagal melakukan rekrutmen, kaderisasi, dan dengan sendirinya regenerasi. Partai baru bertumbuhan, tetapi hanya cerminan rendahnya soliditas dan konsolidasi politik nasional. Semuanya buah dari tiadanya warna ideologi yang terang, tidak juga partai Islam atau yang membawa bendera identitas lain. Jika saja NU tidak memisahkan diri dari Masyumi dalam pemilu 1955, ceritanya bisa jadi menjadi lain. Tapi bukan hanya yang mendaku berlatar religius, yang berwatak nasionalis pun tidak bisa bersama. Kalaupun bisa, sudah barang tentu, transaksional. Electoral threshold urusannya dan power sharing semata. Kita melihat contoh PSI, Partai Solidaritas Indonesia, partai yang digagas para anak muda, yang semula begitu sangat menjanjikan, tetapi begitu dengan godaan kekuasaan, ambyar semuanya. Anak-anak muda ini dikooptasi oleh mimpi-mimpi kekuasaan dan tidak ada yang dibanggakan. Mereka mengaku sebagai partai yang move on, tetapi beda dengan anak-anak muda di Thailand yang menjadikan sebuah gerakan, sebuah perubahan dalam nama partai mereka, Move Forward, dan mereka memenangi pemilu di Thailand. Nyatanya PSI yang dipimpin oleh anak presiden, anak muda yang berdua hari, tidak mendapat sambutan luar biasa dari anak-anak muda Indonesia, bahkan muncul gerakan Kami Mua. Tidak sampai 10 tahun kepemimpinan nasional, Jokowi yang dulu diharap mampu mewarnai perubahan atau bahkan menjadi mesin perubahan itu sendiri, senyatanya justru menjadi masalah bagi proses demokratisasi. Justru ketika situasi kritikal pada milenium ketiga ini, di mana bonus demokrasi sebagai peluang sejarah bisa lewat begitu saja, bisa jadi berubah menjadi beban demografi. Indonesia emas pada 2045 bisa justru berubah menjadi Indonesia cemas, gagal memanfaatkan momentum karena perubahan arah politik Jokowi. Berpusatnya kekuasaan dalam genggaman Jokowi, tidak ada oposisi yang kuat, apalagi oposisi murni, membuat Jokowi punya keleluasaan memainkan semua instrumen kekuasaan. Ia bisa menjadi komposer sekaligus dirijen, juga solois. Ketika gagasan untuk mentiga periodekannya gagal, juga untuk memperpanjang jabatan atau menunda Pilpres 2024 dengan alasan baru saja lepas dari COVID-19. Jokowi gagal juga meyakinkan Megawati Soekarno Putri untuk mempersatukan kekuatan nasional, menggandengkan Ganjar dengan Prabowo, hingga keputusannya seperti nasihat Machiavelli. Kekuasaan yang efektif ialah yang berada di satu tangan, satu orang. Kita sudah mendengar berbagai manuver politik, juga berbagai pelanggaran aturan hukum dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Begitu telanjang, verbal, bahkan norak. Padahal narasi yang dibangun Jokowi sebelumnya tentang situasi global yang akan berdampak pada situasi ekonomi kita, geopolitik, geoekonomi, dan berbagai krisis lainnya, sampai mengatakan kepada para petani bahwa langkanya pupuk adalah akibat perang Ukraina, Rusia, bukan karena ketidaksiapan kita dalam 10 tahun untuk mempersiapkan bagaimana bangsa yang besar ini mampu memproduksi sendiri pupuknya. Berbagai krisis itu, jangan lupa pula termasuk krisis etika bangsa kita sendiri.
Anwar Usman, paman Gibran, tahu banget rasanya dituding melakukan pelanggaran etik berat. Bahkan sampai dicopot palunya, tetapi tidak dicopot jabatannya. Ironi. Tetapi rupanya ia tabah dan tidak merasa perlu mengundurkan diri meski palunya dicopot MK. Dan kini kita bisa temui lagi beberapa orang bersedih, menangis, berdoa, bahkan berpuasa, tapi bukan untuk Jokowi, apalagi untuk kemenangan yang didukungnya terang-terangan. Lantas, untuk siapa doa dan tangis itu? Kalau saya katakan untuk Ganjar Mahfud, dikiranya saya berkampanye. Maka saya katakan pula di sini, mungkin juga doa dan tangis itu untuk Anies, mungkin. Tapi tidak untuk Jokowi. Apalagi untuk kemenangan yang didukungnya dengan terang-terangan.